Dunia apologet. Banyak orang lebih mengenal kata breaking news yang selalu membuka mendoxing banyak orang. Tetapi menjadi suatu pertanyaan yang aneh sekali. Mengapa? Ya, salah satu pendiri dari Alamat atau yang disebut BAB ini, atau bisa dengan Ihsan atau siapalah namanya, entah itulah, ya, yang padahal ada beberapa rekaman bukan rekaman ya, viti salah satunya yang saya dapatkan dari TikTok, Mary Crestuti di ulang tahunnya yang tahun kemarin, ketika berulang tahun meminta hadiah arak Bali 2 botol. Apakah arak Bali ini mengandung alkohol yang begitu tinggi? Kalian bisa cek sendiri di Google. Yang menjadi suatu pertanyaan menarik, baru pindah katanya dugaan boleh saja dong ketika baru masuk menjadi Kristen lalu minum. Dan ini tidak dibuka oleh breaking news. Ada apa ini? Apakah karena teman ataupun ya dugaan pernah melakukan kumpul kebo dengan seorang murtadin juga, BAB ini ya. Tetapi kenapa tidak diangkat oleh breaking news ini? Dan bahkan tidak diangkat juga oleh yang namanya Umi Fadila. Entah kenapa, padahal banyak orang mengetahui, seperti Papa Jahat kemarin di keterangan daripada di room TikToker Reda Marbun juga mengatakan hal yang sama, dan bahwa tentang hal ini pernah diposting oleh YouTuber PS Sarah, dari PS Sarah, nanti akan saya tampilkan, dan juga pernah diupload di TikToknya PS Sarah Karma Sadis atau apa, ada 3 atau 4 akun, sehingga membuat akunnya itu menjadi hilang alias di ban. Makanya saya upload ulang di akun Feni Vidi Vici. Ada apa ini gerangan sehingga akunnya PS Sarah 3 hilang? Apakah ada permainan tingkat tinggi dari orang-orang yang tertentu untuk menutupi kasus tersebut? Baru masuk Kristen ya, lalu masih melakukan minuman arak Bali, dugaan kumpul kebo. Tetapi kenapa tidak di blow up oleh breaking news? Apakah mereka sekelompokan, dugaan, atau mereka memang sekawanan? Atau banyak orang menyaksikan dugaan bahwa mereka itu belum betul-betul menjadi Kristen, atau masih memeluk agama yang lama. Menjadi Kristen mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Boleh saja dong kita mempunyai dugaan dan tidak pernah salah. Kalau mereka saja breaking news, bisa mendoxing, bisa mengupload banyak aib-aib orang dan sebagaimana, mengapa kita tidak bisa untuk berpikir dan menduga-duga? Berikut ini saya akan tampilkan dari yang saya ambil viti TikToker Mary Crestuti dan dari YouTuber PS Sarah. Salam Indonesia Merdeka. Apa lu maunya? Gue mau arbal, gue bilang arak Bali kan. Jadi dia kan cuma boleh bawa 2 biji. Ketemu lu kapan tadi? Semalam apa kita sampai pulang ke 11 siang. Oh, jadi kalau nongkrong rame-rame gue ditinggal. Emang giliran yang begitu gue nggak diajak, giliran makan sate, nasi kucing, baru gue. Laki-laki ya. Jangan salah, dari semua pertemuan perempuannya gue doang. Perhatiin ya, lu perhatiin ya. Dari semua pertemuan perempuannya gue doang, ya tahu kan? Emang begitu? Jadi serius, ini gue mau pulang dari Bali kata dia. Apa lu maunya? Pada saat itu sedang ada di Bali
tanpa disengaja, atau sepertinya sih kalau saya bilang disengaja, karena begitu mereka tahu saya mau ke Bali dan saya bawa banyak uang, saya punya banyak uang sampai ratusan juta waktu itu, jadi mereka pikir bisa memanfaatkan saya dan memoroti saya. Menurut saya sih begitu ya. Nah, pada saat itu kami lagi ke pantai. Setelah dari tempat ini ada nanti di foto kedua setelah foto ini, dan di situ saya live ya, yang mana akun itu sudah di take down, sudah di report oleh rest area ya, temannya dia, sohibnya dia dalam drama queen mereka yang ada di sebelah kiri saya. Oke, itu yang mereport akun saya setelah saya berbicara dengan dia di DM lewat TikTok untuk minta dia mengangkat kasus persundalan si BAB dengan entry ya. Nah, ini foto kami waktu itu ada di pantai itu yang setelah live. Nah, ini wanita yang menjadi lonte bergilir murtadin ya, yang pakai hijab. Ngakunya sih murtadin, tapi kok apa ya, tetap masih Islam, tapi Islamfobia kalau menurut saya, karena satupun pengajaran Kristen dia nggak tahu apapun. Yang dia tahu hanyalah menjadi lonte di antara para apologet oten ya, para apologet oten, terutama yang ngaku-ngaku murtadin. Dia lonte bergilir ya, namanya entry, dan dia punya suami ngentot bareng si BAB. Nah, ini di Tangerang selama 1 bulan, statusnya masih istri orang. Nah, inilah yang mereport akun saya di TikTok. Inilah pria itu yang BAB itu yang tadi saya bilang kami ada di Bali dan saya live streaming, dan itu ada di dalam live streaming pembicaraan itu ketika dia bilang dia kumpul kebo dengan entry di Tangerang selama 1 bulan saat libur sekolah. Ada anaknya juga di rumah kontrakan ya. Jadi dia ngentot selayaknya suami istri. Padahal masih bersuami, namanya David, anaknya Stefani, tinggal di Purbalingga bareng mertua saat itu, dan sampai sekarang entry masih istri orang. Nah, ini percakapan kami waktu itu, kalian bisa baca sendiri bersama saya dan rest area untuk dia mengangkat topik tentang BAB dan entry. Kan hot banget tuh, secara mereka selalu membahas aib-aib orang, tanda kutip ya. Nah, gimana dia berani nggak membahas aibnya si BAB? Kan karena begini, dia kan seorang ngakunya pengajar, tanda kutip ngaku-ngakunya pengajar ya, apologet yang ingin menginsafkan seluruh dunia katanya. Apalagi menginsafkan semua orang dari ajaran Islam kata mereka. Tapi mereka kok pelaku seperti ini, ngentot bebas, ngentot bareng ya kan, gonta-ganti pasangan, gonta-ganti, abis si ini ngentot ini, si itu nanti ngentot si ini kan gitu. Terus si itu dikentot sama si ini dikentot sama yang situ, gitu-gitu aja kerja mereka, termasuk si entry itu ya, yang dia pemilik akun mantan bidadari atau bidadari kerdus. Kadang juga dia pakai nama anaknya Stefani sebagai nama akun dia. Nah, itulah wanita itu ya, dia itu lonte ya. Kalau kalian masih pakai dia untuk pelayanan, ini lonte ya, hati-hati kalian. Atau kecuali kalau kalian memang pengen ngentot sama dia ya, silakan undanglah dia untuk pelayanan kalian ya, pelayanan di tempat tidur. Makanya yang ngaku-ngaku murtadin terus serang-serang Islam itu nggak usah dipercaya, itu para lonte semua ya. Ini jemaat Saifuddin Ibrahim, lonte semua itu jemaat Ibrahim itu. Termasuk si Deborah, si gentong yang mau pecah itu ya, yang dulu ada di RAK ya, RAK. Nih percakapan saya waktu itu. Sebelum kemudian akhirnya setelah DM ini langsung akun saya hilang. Tapi dia lupa, saya nggak sebodoh itu kan. Sebuah percakapan dia saya rekam ya, saya rekam untuk sebagai dokumen saya, dan ternyata benar hilanglah akun itu setelah DM itu. Jadi kalau DM ini hanya sampai di situ saja, tidak ada kelanjutannya karena akun itu langsung hilang. Ya, beginilah kehidupan orang-orang yang ngaku-ngaku murtadin pengikut Yesus. Mereka cuma pengentot dan pengentot sejati.